Nah, pertama-tama izin memperkenalkan diri. Saya _Tiperas Tepu dengan NPM 221506180. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur direktori Linux. Nah, pada Linux itu tersendiri dia memiliki direktori yang bercabang. Nah, dia bekerja seperti folder yang biasanya kita lihat di file manager. Dan root ini bagaikan data D atau data C-nya, atau yang paling bawah, atau menyimpannya paling yang mencangkup semua. Jadi di sini kita bisa lihat percabangannya. Ini ada dimulai dari /root, /boot, /bin, /dev, /dc, begitu terus sampai dengan ke /usr, /local, /lib. Nah, di sini pada virtual box-nya kita bisa lihat kalau kita itu masih ada di menggunakan pwd untuk menampilkan lokasi direktori. Nah, kita pada saat ini berada di home/home/undesk. Nah, pada saat ini kita masih belum berada di root. Caranya adalah dengan cd terus spasi titik. Nah, kita naik ke direktori home, tapi kita masih belum berada di root. Jadi kita perlu naik lagi, turun lagi. Nah, di sini kita sudah sampai di root. Ditampilkan dengan simbol dolar ini. Jadi kita buat ls menggunakan perintah ls. Sini bakal ditampilkan direktori apa saja yang ada di root tersebut. Nah, seperti yang ada di gambar yang kanan ini. Sini ada bin, ini bin, ada dev, sampingnya ini ada dev. Terus kita bisa lihat semua direktori yang ada di gambar ini ditampilkan dengan menggunakan perintah ls. Nah, di sini kita bisa lihat perintah-perintahnya itu /root directory, kemudian di sini ada perintah /bin atau binary. Jadi dari direktori bin kita masuk ke direktori bin. Dari direktori root kita masuk ke direktori bin. Nah, pada saat ini kita sudah berada di direktori bin dan kita tampilkan apa saja yang ada di dalamnya. Sini kita bisa lihat semuanya. Ada password, ini ada password, base, patch THK. Dan yang selanjutnya itu ada boot. Itu berkas yang diperlukan saat proses booting seperti konfigurasi bootloader dan kernel disimpan di sini. Kita kembali ke root dulu. Kita pergi ke direktori boot. Nah, itu sudah sampai di direktori boot. Tampilkan. Sini kita bisa lihat apa saja berkas yang diperlukan saat proses booting. Kemudian yang selanjutnya itu dev. Kembali coba mari kita coba dulu tanpa kembali ke root. Jadi kita langsung saja cd dev. Nah, perintah gagal, berarti kita harus pergi ke root terlebih dahulu. Kita masuk ke dev. Ya, di sini apa saja yang ada. Nah, di sini kita bisa lihat direktori dev. Direktorinya ini berisi berkas spesial yang merepresentasikan perangkat fisik atau virtual seperti hard drive, CD-ROM, atau keyboard. Saja kita kembali lagi ke root. Itu kita masuk ke direktori etc. Kita lihat apa saja yang di dalamnya. Di dalamnya ini bisa lihat seperti modules, screen RC, shadow. Nah, di direktori ini merupakan konfigurasi sistem dan berkas konfigurasi aplikasi. Jadi hal tersebut disimpan di direktori berikut ini. Kemudian yang selanjutnya ada home. Nah,
supaya kita kembali home, kita tinggal masukkan cd saja. Direktorinya home/rundesk. Nah, kita sudah berada di directory home. Itu direktori yang ditujukan pada pengguna. Jadi misalnya saya user address, di directory home saya itu adalah berikut ini. Setiap penggunanya itu memiliki direktori pribadi di bawah home, dan direktorinya itu biasanya dinamai dengan nama yang sesuai dengan nama user atau pengguna. Kita lagi baru yang selanjutnya itu kita masuk ke directory lib atau lib. Sudah berada di direktori lib, kita tampilkan apa saja yang ada di sini. Jadi direktori lib ini itu berkas-berkas yang diperlukan oleh perpustakaan atau library yang digunakan oleh berbagai program. Jadi kita bisa lihat library apa saja yang digunakan oleh program. Atau library itu seperti SFTP-server atau OS-release. Kembali ke root. Dan yang selanjutnya itu ada direktori media. Nah, pada media ini tempat dimana perangkat menyimpan portable seperti USB drive dan CD-ROM. Biasanya di mount saat mereka digunakan. Nah, di sini sudah saya gunakan perintah ls tapi tidak muncul apa-apa karena saya tidak menggunakan penyimpanan portable seperti USB drive, sehingga saat saya masukkan perintah ls dia tidak muncul apa-apa. Kemudian mnt, ini mnt direktori ini digunakan untuk menggantungkan sistem berkas eksternal atau perangkat lain secara sementara. Jadi karena pada saat ini tidak terhubung dengan perangkat lain, maka pada saat ls dia tidak memunculkan apapun. Perangkat selanjutnya itu ada opt. Itu paket perangkat lunak tambahan atau opsional, biasanya diinstal di sini. Pada server ini saya tidak menggunakan paket perangkat lunak tambahan, sehingga tidak ada perangkat lunak yang diinstal, makanya pada saat ditampilkan dia kosong. Jadi seandainya saya menginstal paket perangkat lunak tambahan, maka dia akan disimpan di direktori yang namanya /opt. Dan yang berikutnya itu ada direktori proc. Itu direktori virtual yang menyediakan akses ke informasi tentang proses dan konfigurasi kernel. Kita coba. Nah, di sini kita bisa lihat informasi tentang proses dan konfigurasi kernelnya. Nah, kemudian di sini ada /root. /root ini merupakan direktori rumah supervisor atau pengguna root. Itu yang pada saat ini sedang kita gunakan ini. Berikutnya ada direktori run. Itu direktori yang digunakan untuk menyimpan berkas yang bersifat volatil yang berkaitan dengan sistem yang sedang berjalan. Coba berkasnya. Nah, di sini kita bisa lihat berkas-berkas apa saja yang sifatnya volatil yang berkaitan dengan sistem yang sedang berjalan. Di sini ada screen, layar, log, kunci, mp,
dan juga SHM. Misalnya kita kembali ke kemudian ada SBIN. Sistem binary. Direktori ini mirip dengan bin, tapi berisi perintah yang hanya bisa dijalankan oleh super user atau administrator. Nah, beda. Jadi kalau kita mau menggunakan perintah-perintah yang ada di SBIN ini, kita perlu menggunakan super user, yaitu dengan menggunakan sudo. Jadi contohnya kita mau memakai perintah namanya ini CIC, jadi kita perlu masukkan perintahnya sudo CIC. Yang selanjutnya itu SYS atau sistem. Jadi direktori ini memberikan akses ke berbagai pengaturan kernel melalui sistem berkas virtual. Di sini tulisannya //kasus firmware. Jadi berikut ini direktori. Jadi di direktori ini dia memberikan akses ke banyak pengaturan kernel. Contohnya itu direktori seperti clock, bus, class, devices, firmware. Yang selanjutnya itu ada bekas TMP atau temporary, sementara. Seperti namanya temporary, direktori ini menyimpan berkas yang sifatnya sementara. Dan ini kalau dihapus, dia tidak akan memberikan risiko. Yang selanjutnya direktori USR atau Unix System Resources. Nah, direktori ini berisi berkas-berkas sistem, perpustakaan, dan aplikasi yang tidak diperlukan selama booting awal. Jadi berkas-berkas sistem, perpustakaan, aplikasi yang tidak diperlukan selama booting awal tersebut, contohnya itu seperti lokal, SBIN, share, RSC, dan di sini ada juga games dan LG. Ini selanjutnya itu ada direktori var atau variable. Direktori ini berisi data yang bebas dari dinamis seperti log system, cache, dan bekas yang dihasilkan oleh aplikasi. Contohnya itu seperti cache, log, TMP. TMP tadi kan dia sifatnya temporary, yang cuma sementara. Kata lain yaitu dinamis atau berubah-ubah. Kita kembali. Dan ada lagi sebelumnya MNT. Ini sudah MNT, itu juga dengan direktori OPT atau opsional. Kemudian yang terakhir ada direktori snap. Tampilkan jadi pada direktori ini, direktorinya ini digunakan oleh sistem manajemen paket Snap untuk menginstal dan menjalankan aplikasi dalam wadah yang terisolasi yang ada di dalam direktori Snap ini. Berkas readme, sini ada berkas core 20. Coba kita apa isi dari direktori core 20.
Sini ada source report berpolos dan current. Lagi source report, silakan. Sini. Jadi directory snap itu digunakan untuk sistem manajemen paket. Ini bagaikan seandainya tuh ada aplikasi yang dia kondisinya tidak diketahui, bisa saja berupa virus. Jadi directory ini digunakan oleh sistem untuk diinstal di dalam directory tersebut. Nah, directory-nya ini berupa wadah yang terisolasi. Jadi seandainya filenya tadi itu merupakan virus, jadi dia sudah disimpan di directory yang terisolasi. Jadi dia tidak mempengaruhi directory lain karena aplikasinya itu diinstal dalam wadah yang terisolasi. Itulah fungsi dari directory dari Snap ini. Dia bagaikan virtual machine di dalam virtual machine. Karena biasanya kan kalau kita menggunakan virtual machine itu kita bisa menjalankan file-file yang berbahaya di dalam virtual machine itu. Karena virtual machine itu tadi merupakan wadah yang terisolasi dari folder-folder atau bagian penyimpanan lain yang ada di dalam komputer. Nah, jadi directory Snap ini sama dengan yang saya jelaskan tadi. Itu saja untuk direktorinya. Dan yang terakhir sini perlu diingat bahwa ini adalah struktur directory umum dalam Linux. Tetapi beberapa distribusi Linux mungkin memiliki perbedaan kecil dalam struktur directory mereka. Struktur ini membantu dalam organisasi file dan konfigurasi sistem agar lebih terstruktur dan dapat dikelola. Nah, jadi untuk direktori-direktorinya ini dia bisa berubah-ubah tergantung dari user dari Linux-nya itu tadi. Contohnya itu di directory temporary. Nah, directory temporary ini kan sifatnya sementara, yaitu dinamis. Isi dari direktorinya itu bisa berubah. Di maksud dari paragraf yang terakhir ini, dia memberitahu kita kalau struktur di directory di setiap Linux itu berbeda-beda. Nah, itu saja untuk penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.